Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Latif dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas A Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu memperkenalkan uang untuk anak TK dengan model pembelajaran EDI. Metode EDI adalah salah satu proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar pembelajaran yang efektif, dinamis, dan efisien. Metode EDI sendiri muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Metode EDI terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, analyze atau analisis, yang kedua, design, yang ketiga, develop atau pengembangan, yang keempat, implementasi, dan yang terakhir, evaluasi. Metode EDI yang pertama yaitu analisis. Sebelum mulai mengembangkan strategi pembelajaran apapun, kita harus menganalisis situasi pada saat ini dalam hal pengetahuan, pembelajaran, dan lain-lain. Lalu, pada tahap ini, kita menganalisis peserta didik yang cocok mendapatkan materi pengenalan uang ini. Usia yang cocok untuk materi pengenalan uang ini adalah usia 4-5 tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tahap kedua adalah desain. Desain yang saya gunakan adalah desain RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP itu sendiri terdiri dari yang pertama, kompetensi dasar. Pada tahap ini, peserta didik akan menganalisis macam-macam uang, manfaat uang, dan kegunaan uang. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis apa itu uang. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam uang. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis kegunaan uang. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan uang dengan baik dan bijak. Ketiga, ada materi pembelajaran. Materi pertama adalah apa itu uang, yang kedua macam-macam uang, dan yang ketiga fungsi atau kegunaan uang. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, baik penugasan kelompok maupun individu. Tahap ketiga adalah develop atau pengembangan. Pada tahap ini akan dilakukan perincian serta pengintegrasian teknologi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari program pembelajaran ini. Teknologi yang saya gunakan yaitu audiovisual, di mana nanti akan ada penjelasan tentang perbedaan uang serta bentuk-bentuk uang itu sendiri. Tahap keempat yaitu implementasi. Pada tahap ini, kita akan menjalankan program yang telah kita buat. Pada tahap ini juga, kita memastikan media yang digunakan sudah tepat atau belum. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang kita targetkan atau belum. Tahap kelima atau tahap yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, kita melakukan perbaikan untuk sistem yang lebih baik lagi yang didapat dari 4 tahap sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan ketika kita sudah menyelesaikan keempat tahapan yang sebelumnya. Evaluasi mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap keseluruhan kegiatan pembelajaran, mengetahui apakah peserta didik memahami atau tidak materi yang disampaikan. Sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.